Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dan sahabat Awet Channel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada pada hari ke-19 bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah yang kita sudah lakukan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Abi, Ya. melanjutkan obrolan kita pada pertemuan sebelumnya terkait keutamaan beristighfar. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan ngobrol tentang apa-apa saja sebetulnya kalimat atau syarat yang harus ditempuh oleh seorang muslim untuk mendapatkan keutamaan istighfar itu. Abi, barangkali bisa dijelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Sahabat Awet Channel yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah, terkait dengan persoalan keutamaan istighfar ini yang lalu kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan, kemudian Allah akan memberikan keberkahan hidup, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan harta yang melimpah, kemudian keturunan, insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan berupa kebun-kebun, kemudian ketenangan hidup yang dilambangkan dengan sungai-sungai yang mengalir. Dan yang terpenting Umi adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan saya yakin bahwa ini adalah merupakan cita-cita akhir kita, ya, tujuan hidup kita, insyaallah masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Itu kan doa kita. Doa pamungkas kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dijauhkan dari siksa neraka. Nah, terkait dengan kalimat-kalimat apa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya Allah mengampuni kita dan kita bisa mendapatkan keutamaan istighfar itu. Ini kan terkait dengan kisah kakek moyang kita dan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa. Kan di dalam surga itu luar biasa kenikmatan yang mereka berdua rasakan. Nah, Allah memberikan kesempatan untuk memakan apa saja yang ada di situ. Cuman ada satu warning dari Allah. Wala takaraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan jangan kamu mendekati pohon ini, maka kamu akan tergolong orang yang zalim. Nah, sehingga setan tidak berhenti menggoda. Akhirnya melanggarlah sehingga dikeluarkan dari surga kemudian turun ke bumi. Nah, setelah turun ke bumi kan sudah harus berusaha sendiri. Di surga semuanya serba ada, tiba-tiba turun ke bumi, sudah merasakan penderitaan, sehingga apa yang terjadi? Ada penyesalan. Sehingga dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 37 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa talaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini kita bisa pahami bahwa Nabi Adam alaihissalam itu menerima kalimat yang dari Allah, jadi redaksinya dari Allah langsung, sehingga bagi kita, kalau kita sering juga mengucapkan kalimat ini kepada Allah, maka besar kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat kita, akan memberikan pengampunan kepada kita. Insyaallah. Nah, bagaimana kalimatnya, Umi? Nah, ini terdapat dalam Al-Quran di surah Al-A'raf di ayat ke-23, di mana Allah berfirman, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Nah, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini perlu kita pahami, Umi, dan kepada sahabat-sahabat sekalian, bahwa di dalam firman Allah ini, di sini ada kalimat penyesalan. Rabbana zolamna anfusana. Pengakuan. Ada pengakuan. Ada pengakuan atas kesalahan yang kita sudah buat. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jadi persyaratannya itu, Mi, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah harus ada pengakuan, penyadaran diri, penyesalan. Betul-betul menyesal telah berbuat kesalahan, telah berbuat dosa. Dan itu kita sampaikan betul kepada Allah, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Saya tadi ingat, Umi, ini ada yang memberikan sedikit nada. Iya. Ya kan, ada itu. Rabbana, ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalau kita resapi, Umi, penyesalan luar biasa itu. Bisa bercucuran air mata dia. Kita terkadang tidak merasa itu air mata kita keluar. Kenapa? Karena ini adalah merupakan pengakuan yang tulus dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya Allah, sesungguhnya kami ini telah menzolimi diri kami, ya Allah. Kami telah melakukan kesalahan. Kami telah melakukan perbuatan aniaya terhadap diri kami, ya Allah. Jika Engkau tidak merahmati kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami akan termasuk kepada golongan orang-orang yang merugi. Ya. Jadi di sini pengakuan. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah untuk supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Siapa sih, Umi, yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Karena itu ya harus ada itu penyesalan itu. Kemudian betul-betul kita datang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pengampunannya. Dan kalau ini kita sudah lakukan, insya Allah pengampunan Allah akan datang kepada kita. Kemudian Allah akan diberikan kepada kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tidak mengulangi lagi dosa dan kesalahan yang sama. Jadi itu, Mi, persyaratannya. Dan ini kalimat ini insya Allah kalau kita ulang-ulang luar biasa. Kalau kita ulang-ulang, kita resapi, ya ini kita berdua saja ini tidak terasa ya air mata kita keluar. Sahabat sekalian, jadi kalau kalimat ini kita sudah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi Allah itu, Mi, Maha penerima taubat, Maha penyayang. Makanya sebagai hamba jangan pernah bosan-bosan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon rahmat-Nya, memohon pengampunannya. Karena Allah tidak akan pernah jemu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang ketika hambanya selalu datang mengakui kesalahan di hadapannya. Sahabat AW Channel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat yang tadi sudah dibahas itu, ya. Jadi yang pertama sekali saya ingin berikan penegasan kembali bahwa untuk memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keutamaan dari istighfar, kalimat istighfar kita, maka ada beberapa syarat.
Dan itu tersimpul di dalam ayat yang tadi kita sudah bahas, yaitu Rabbana zolamna anfusana. Di situ ada kalimat pengakuan kita, kesadaran kita, kemudian penyesalan kita atas dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Lalu kemudian setelah itu kita mengucapkan kalimat istighfar, lalu kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan atau kesalahan yang sama. Nah, itu terkait dosa kepada Allah. Kalau terkait dengan sama manusia harus ada tambahan lagi satu, harus datang langsung meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Pemirsa dan sahabat AW Channel yang sama berbahagia, demikianlah obrolan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.